Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 15 April 2026, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau begitu mencintai kami, sehingga mengaruniakan Putramu yang tunggal. Pada hari ini kami datang dengan hati yang rindu akan kasih-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Terangilah hidup kami dengan cahaya kebenaran-Mu. Dan tuntunlah kami agar berani berjalan dalam terang-Mu. Semoga sabda-Mu hari ini mengubah hidup kami agar semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama masih merupakan lanjutan dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Salah satu ayat yang sangat terkenal dalam percakapan antara Yesus dan Nikodemus itu adalah, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan." Sabda Tuhan ini sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh menghayatinya? Kasih Allah bukan sekedar kata-kata. Kasih itu nyata, konkret, dan radikal. Kasih itu sampai pada pengorbanan Yesus yang wafat dan bangkit demi kita.
Namun, sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa terang itu datang ke dunia, tetapi tidak semua orang menerimanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Ini adalah kabar sukacita besar. Tuhan tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk mengasihi. Namun ada kenyataan yang menyedihkan. Manusia sering menolak terang. Kenapa? Karena terang menyingkapkan kebenaran. Dengan terang, maka segala perbuatan kita akan menjadi kelihatan. Maka Yesus bersabda, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Kegelapan di sini bukan hanya soal dosa besar, tetapi juga sikap-sikap kecil yang kita biarkan, kejujuran yang kita kompromikan, kebencian yang kita pelihara, kemalasan dalam berbuat baik, sikap tak acuh terhadap sesama, dan sebagainya. Kadang kita tahu apa yang benar, tetapi memilih yang nyaman. Kita tahu harus mengampuni, tetapi memilih menyimpan luka. Kita tahu harus jujur, tetapi tergoda untuk mengambil jalan pintas. Terang itu sebenarnya indah, tetapi juga menantang. Masuk ke dalam terang berarti siap diubah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Paskah adalah masa terang. Kristus yang bangkit adalah terang dunia. Ia tidak hanya ingin menerangi kita, tetapi juga mengubah kita. Dalam kehidupan nyata, di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, di Kombas, di paroki, kita dipanggil menjadi anak-anak terang. Namun, itu tidak selalu mudah. Menjadi jujur di tengah budaya kompromi, menjadi baik di tengah ketidakpedulian, menjadi benar di tengah tekanan, semuanya itu membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Tetapi kabar baiknya, kita tidak berjalan sendirian. Kasih Allah menyertai kita. Ia tidak menuntut kita sempurna, tetapi mengundang kita untuk datang kepada terangnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk pertama, menyadari dan mensyukuri kasih Allah. Luangkan waktu hari ini untuk merenungkan Tuhan. Begitu Tuhan mengasihi kita, kasih itu pribadi dan nyata. Yang kedua, berani keluar dari kegelapan. Kenali satu hal dalam hidup kita yang paling gelap dan meminta rahmat Tuhan untuk berubah. Yang ketiga, hidup dalam terang melalui tindakan nyata. Jadilah terang kecil bagi sesama, berkata jujur, mengampuni, membantu, dan peduli dengan sesama. Yang ketiga, jangan takut untuk diubah oleh Tuhan. Datang kepada terang memang tidak nyaman, tetapi disitulah kita menemukan kebebasan sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diingatkan bahwa kita dikasihi bukan karena kita sempurna, tetapi karena Allah adalah kasih. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau tinggal dalam kasih Tuhan itu? Apakah kita mau berani berjalan dalam terangnya? Maka mari kita tidak lagi bersembunyi dalam kegelapan, tetapi melangkah menuju terang Kristus, karena hanya dalam terang Kristus kita menemukan hidup sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu
yang begitu besar bagi kami. Engkau telah mengutus putramu sebagai terang dunia. Ampunilah kami yang sering memilih kegelapan daripada terang. Teguhkanlah hati kami agar berani hidup dalam kebenaran. Terangilah hidup langkah kami, agar kami menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Ajarlah kami untuk selalu datang kepadamu dan tidak takut untuk diubah oleh kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.